Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Pada kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas terkait dengan IIFA atau fungsi yang langsung dijalankan ketika dibuat ya. Nah, kita akan masuk ke direktori latihan kita. Oke. Kita akan cek dulu 66 ya. Kita akan membuat direktori 67 IIFA. Oke, cd 67 IFE. Akan clear screen, saya akan buka Vim-nya. Oke, kita akan buka sidebar-nya. Oke, kita buka file index.html. Oke, kita buat lagi folder js script.js. Oke, kita buka file index.html-nya. Kita buat basic tag HTML. Oke, kita save, kita tekan escape, saya buka folder js-nya dan kita buka file js-nya, kita tutup sidebar-nya. Oke, nah IFE atau ekspresi fungsi yang langsung dieksekusi ya. Perintah dasarnya seperti ini ada function, kemudian di sini ada statement yang bisa kita jalankan, kemudian di akhir ini langsung dieksekusi seperti ini dengan kurung seperti ini ya. Nah, mengapa kita menggunakan IFE atau kita jalankan langsung? Karena ketika kita membuat fungsi atau membuat variabel, mesin JavaScript akan menambahkan fungsi tersebut ke global variabel. Nah, ini akan jadi masalah dengan pengelolaan memori nantinya ya. Nah, kita coba contohkan ya. Misalkan saya membuat sebuah function add seperti ini ya. Nah, saya akan isi A, B. Nah, kemudian di sini akan saya returnkan A plus B. Nah, ini function yang kita buat. Pada dasarnya ketika kita membuat function seperti ini akan dimasukkan oleh browser ke window object ya. Nah, ini kalau misalkan kita coba cek, ini console.log, kita akan ambil window.add. Ini jadi bisa. Kita panggil seperti ini. Ini tidak error harusnya ya. Ini kita coba buka browsernya. Pasti karena window ini tidak bisa kita gunakan Node.js ya. Window ini adanya di browser. Kita Ctrl L. Oke, kita klik kanan, kemudian inspect console. Nah, lihat ini function add-nya ada ya. Nah, jadi ketika kita panggil window-nya dan kita panggil ini function-nya, ini ada. Jadi ketika kita buat sebuah function seperti ini, dia menjadi global fungsi dari window. Nah, ini akan bermasalah ketika terlalu banyak yang seperti itu dan kita menggunakan memorinya. Dan si JavaScript tidak akan melepaskan sebelum dia menemukan scoop-nya itu sudah tidak terjangkau lagi, baru akan dihilangkan dari memori. Nah, kemudian sama juga ketika kita menggunakan variabel. Misalkan saya membuat var counter sama dengan 10 seperti ini ya. Nah, ini juga sama, dia akan alokasikan ke Windows object ya. Ketika kita panggil misalkan console.log, kita akan gunakan window.counter seperti ini. Kita save. Nah, ini datanya ada ya. Nah, 10. Nah, gitu. Jadi ketika dibuat variabel global seperti ini, dia masuk ke objek window dan kita bisa memanggilnya. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita atasi. Nah, misalkan kita membuat variabel yang langsung dieksekusi. Misalkan kayak apa variabel yang langsung dieksekusi? Misalkan kita membuat sebuah string. Nah, ini adalah sebuah string. Nah, ini secara coding tidak salah ya. Tapi ini tidak dimunculkan, tidak bereaksi apapun. Ini benar. Ini langsung dieksekusi tapi tidak menghasilkan apapun. Nah, begitupun dengan misalkan saya membuat dalam kurung 10 plus 20 seperti ini ya.
Ini kita langsung simpan, ini tidak menghasilkan apa-apa. Tapi di sini ada error, dia langsung dieksekusi. Nah, kita bisa menggunakan cara langsung dieksekusi seperti ini untuk sebuah function. Nah, caranya, nah misalkan gini ya, kita membuat sebuah variabel let sum. Nah, sintak ini akan dimasukkan, akan diisi dengan ini kebanyakan ya. Kita akan hapus. Nah, sama dengannya 1. Sum ini akan diisi dengan function. Nah, ini parameternya A, B. Dan kita akan returnkan A plus B. Seperti ini. Nah, ini cara yang biasa ya. Kalau kita membuat function ya seperti ini. Nah, ini karena suatu fungsi adalah ekspresi, maka bisa kita bungkus dengan kurung. Nah, ini di sini kita bisa tambahkan kurung nih dan di bagian akhirnya. Nah, di sini itu bisa kita bungkus. Nah, supaya bisa langsung dieksekusi, ini kita tambahkan di sini kurungnya 10,20 seperti ini. Nah, kalau misalkan kita jalankan, tuh tidak ada karena belum kita panggil. Nah, kita baru panggil di sini console.log ini sum. Seperti ini ya. Kita langsung save, kita dapat 30. Nah, ini ya, ini dasar dari tadi. Kita membuat fungsi. Nah, ini setelah jadi kita bisa membungkusnya dan kita langsung jalankan langsung. Ini contoh sederhananya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan sintak IIFE ya. Jadi sintak yang langsung dijalankan ketika sebuah fungsi itu dibuat. Nah, ini ada beberapa versi. Ini contoh yang tadi ya, dijalankan kemudian di print. Nah, kita bisa langsung juga nih untuk functionnya. Kita langsung dalam kurung seperti ini. Isinya sebuah function. Nah, jadi ini tidak kita berikan nama ya, karena kita langsung eksekusi. Sebenarnya bisa aja kita berikan nama, tapi tidak bisa dipanggil. Ini misalkan saya buat console.log dengan cara satu misalkan ini ya. Nah, ini untuk memanggilnya kita langsung sini kurung buka kurung tutup titik koma. Oke, kita jalankan. Nah, ini langsung jalan ya dengan cara satu. Jadi ketika ini dibuat, dia langsung dieksekusi. Nah, ini yang cara satu. Dan kita juga bisa menggunakan ini cara seperti ini dengan menggunakan simbol panah ya. Nah, ini udah pernah kita pelajari di awal-awal ya tentang ES6. Ini kita bisa menggunakan simbol panah. Kita gunakan kurung juga seperti ini. Nah, ES6 diawali dengan kurung seperti ini, kemudian disimbolkan panah untuk sebuah fungsi seperti ini ya. Kemudian kita kasih kurung kurawal seperti ini. Kemudian di sini console.log ini cara 2, misalkan seperti ini ya. Cara 2. Nah, untuk langsung dieksekusi sama. Kita tinggal langsung tambahkan kurung buka kurung tutup di bagian akhirnya. Seperti ini ya. Nah, kita coba save. Nah, ini juga jalan. Ini cara kedua. Nah, itu juga bisa. Nah, dengan menggunakan fungsi dan variabel yang langsung dipanggil, kita akan bisa menghindari pencemaran objek global ya. Jadi, ketika ini dibuat, dia langsung dieksekusi dan langsung dihilangkan memorinya. Kalau misalkan kita seperti yang awal tadi, ini akan selalu ada memorinya dan ini tidak bagus untuk manajemen memori ya. Itu contohnya ya. Oke, kita juga bisa memiliki contoh yang lain ya. Kita contoh yang lainnya. Misalkan kita buat lagi satu fungsi dengan yang langsung dieksekusi. Ini dalam kurung ini isinya adalah sebuah function. Fungsinya tidak memiliki nama. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita
punya variabel var counter sama dengan 0. Misalkan seperti ini. Kemudian kita juga memiliki function. Nah, functionnya ini ada add a, b. Kemudian ini ada kita returnkan a ditambah b seperti ini. Kemudian kita langsung cetak di sini. Console.log 10,20. Nah, ini panggil fungsinya ke sini add 10,20 seperti ini. Nah, di akhir kita langsung kurung buka kurung tutup dan kita tutup. Kita save, kita dapatkan 30 ya. Oke, itu kita mengeksekusi langsung contoh lainnya. Ini tidak memiliki nama nih. Nah, walaupun kita misalkan membubuhkan nama, tapi nama itu tidak bisa dieksekusi dipanggil keluar. Misalkan kita buat yang ada namanya ya. Kita buat function nim fe misalkan kayak gini. Ini isinya langsung dieksekusi. Console.log ini jalan. Nah, di akhir kita langsung kurung buka kurung tutup dan titik koma. Kita save. Nah, ini juga sama, langsung dijalankan. Tapi ini tidak bisa kita panggil keluar ya. Ini tidak bisa dijalankan di luar. Ini tidak usah dijalankan di luar. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kesimpulannya materi kali ini terkait dengan IIFE atau ekspresi fungsi yang langsung dipanggil. Caranya ini sudah kita jelaskan satu persatu dan mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.